Berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada di bulan Mei. Hari kelima kita akan bersama-sama belajar betapa besar kuasa Tuhan untuk dinyatakan dan memampukan seseorang mengalami kehidupan baru. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ternyata oleh kuasa Tuhan itu bisa semua terjadi karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit, Dia yang menyatakan kuasa kemenangannya. Firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 5 ayat 1-5. Mari kita akan mengawali dengan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, ajar kami bersyukur, merasakan kuasa kehidupan tetap ada, dan kami tahu bahwa kuasa-Mu sangat besar dan mampu mengalahkan segala kuasa kegelapan dunia. Oleh karena itu biarlah di tengah pergumulan kami juga tetap percaya Engkau mampu untuk menolong kami, melepaskan kami dari pergumulan-pergumulan dan membuka jalan kehidupan yang baru. Berkaryalah ya Tuhan, kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi di dalam kasih karunia, maka seseorang bisa mendapatkan kekuatan untuk beriman dan kemudian dia bisa mendapatkan kehidupan baru untuk layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada satu hari terdengar jeritan seorang perempuan dan tangisan seorang anak ketika tetangga-tetangga mendengar. Mereka sesaat bingung, ragu-ragu, tetapi kemudian beberapa tetangga segera mendatangi rumah tersebut karena jeritan wanita itu tidak berhenti dan tangis anak itu semakin keras. Sampai di rumah situ mereka mengetuk-ngetuk, tapi tidak ada yang buka. Akhirnya mereka mendobrak pintu dan masuk. Apa yang terjadi? Istri itu sedang di lantai, dianiaya oleh suaminya dan anaknya juga berdarah-darah, rupanya dianiaya oleh bapaknya. Lalu mereka mencoba untuk melerai, tetapi suaminya tidak mau. Akhirnya beberapa laki-laki atau tetangga lelaki itu memaksa untuk lelaki itu menghentikan penganiayaan dan menyeretnya keluar rumah. Dan akhirnya mereka membawa ke kantor polisi. Sementara istri yang setengah pingsan itu dibawa ke rumah sakit oleh tetangga, anaknya juga dirawat di sana. Dan setelah lumayan sembuh, istrinya ditanya oleh polisi apa sebabnya. Istri mengatakan suaminya memang sering marah, sering pukul ketika tidak punya uang untuk mabuk-mabukan. Lalu istri itu mengatakan sebetulnya kalau suaminya tidak mabuk, dia bekerja, ya artinya si suami itu bekerja dan hasilnya itu cukup untuk menghidupi keluarga kecil itu, tapi tidak jarang suami itu suka terjerat kemabukan oleh pengaruh teman-temannya. Nanti kalau lagi nggak mabuk ya baik, tapi kalau lagi mabuk itu ya kayak kemarin itu mengerikan. Nah, suaminya itu ditahan di kantor polisi. Akhirnya setelah diproses, istrinya mengatakan kalau memang mau ditahan beberapa waktu biar saja, biar dia belajar bahwa seharusnya dia tidak lagi menjadi pemabuk. Akhirnya memang ditahan untuk beberapa waktu, cukup lama. Dan di dalam penjara itulah si suami merenung dan bertanya, kenapa ya aku tiba-tiba suka mabuk kayak gini? Kenapa aku tidak sadar
Kenapa aku menganiaya istri dan anakku sendiri? Dia memang menangis, dia memang menyesal, dia memanggil nama Tuhan. Tapi kemudian dia juga seperti orang yang bimbang gitu ya. Keinginannya untuk minum, untuk mabuk itu timbul lagi, menjadikan dia teriak-teriak juga dalam penjara, dan itu mengakibatkan dia dianiaya oleh teman-teman sekamarnya. Ya, karena bikin berisik gitu ya. Lalu teman-temannya ingin memberi minum supaya dia mabuk lagi, tapi dia berusaha untuk menolak. Ya. Dia katakan, kamu dapat dari mana minuman, kan nggak boleh ada. Alah, udah pokoknya ada. Enggak. Daripada kamu ribut terus, saya mungkin mengganggu kamu, tapi saya ingin mengalami hidup baru. Ya, saya ingin mengalami bagaimana darah saya ini dibersihkan oleh darah Yesus, dan saya tidak lagi menjadi orang yang suka mabuk. Dia ditertawakan oleh teman-teman sekamar, sepenjara itu ya. Tapi dia terus berdoa, terus meminta pada Tuhan. Tuhan, darah saya ini sudah tercemar, sudah terjerat oleh minuman keras, alkohol, kemabukan, kekerasan, dan saya kepingin mengalami hidup baru, bertobat. Bagaimana Tuhan caranya? Kadang-kadang memang dia keluar dari ruangan meminta izin pada penjaga. Penjaga tanya mau kemana, saya kepingin teriak. Bisa nggak saya tidak di kamar ini, tidak di ruang ini? Lalu dia dibawa ke ruang isolasi. Dan memang ya di situ dia teriak, diawasi, kamu tidak membenturkan kepalamu. Enggak, saya masih sadar, memang tubuh ini rasanya sakit ya. Saya kepingin membenturkan tubuh saya ke dinding ini. Tapi saya tidak boleh putus asa. Dalam kesakitan seperti inilah saya punya Tuhan yang hidup. Dan terus-menerus dibuktikan. Sampai akhirnya banyak teman-temannya yang melihat kesaksian itu. Dia sembuh karena Tuhan yang menopang. Dia sembuh karena Tuhan yang menjawab doanya. Dia sembuh karena imannya. Istrinya dengan setia suka datang tengok, dan mereka saling memaafkan, mereka kembali saling mengasihi, dan suaminya berjanji akan hidup baik. Istrinya tahu kalau dia tidak mabuk tuh memang suami yang baik gitu ya, kerja aja genah, punya penghasilan yang cukup, tapi kenapa suka seperti itu? Dan ini yang dikatakan susah untuk dilepas. Tetapi ketika dia sungguh datang pada Yesus, kasih karunia kehidupan dari Tuhan Yesus yang memurnikan, yang kembali menjadikan dia seorang yang hidup dalam karya kebangkitan, memungkinkan dia untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Inilah kasih. Ya, dikatakan orang itu terus berharap dengan berjuang di dalam rumah tahanan. Dengan segala kesederhanaan, keterbatasan. Dia sering kali minta ke ruang isolasi supaya dia bisa berteriak di sana. Dia tidak mau melukai tubuhnya, dia ingat istrinya berdarah karena dia, dan karena itu dia juga tidak mau melakukan pada dirinya karena dirinya harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dia katakan, aku bukan licik, tidak mau tubuhku rusak, tapi aku kepingin tubuhku ini sembuh, supaya aku bisa membalas segala kejahatanku dengan mengasihi istri dan anakku. Niat itulah yang dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana dia bertahan di tengah penderitaan darah yang sudah teracuni obat, tapi dia tidak mau minum obat. Dia dikatakan menggigil, kesakitan, dan sebagian dia tahan sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Kadang-kadang rumah tahanan mengatakan dia, ya lemes, dah lemes. Kalau pingsan sih enggak, ya cuma lemes diam saja. Nanti kemudian dibantu oleh penjaga di situ, keringatnya dilap gitu ya, diganti bajunya, dikasih minum, dia terduduk lagi, dia mulai segar lagi dan pindah ke kamar bersama teman-temannya. Teman-temannya mulai memberikan perhatian. Bagaimana kamu bisa kuat? Karena saya punya Tuhan. Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang membersihkan darah saya. Supaya darah saya tidak lagi tercemar oleh jerat obat-obatan, minum-minuman keras. Tuhan yang sudah hidup, yang sudah menyucikan darah saya harus hidup di dalam kebenaran. Ada 1-2 teman-temannya yang akhirnya mendengar kesaksian itu tergerak juga. Mereka juga ingin hidup dalam karya kebangkitan. Saudara, justru dari penderitaan itulah dia bisa menyaksikan kehidupan yang dipimpin dan ditopang oleh Tuhan Yesus melalui kasih karunia. Ada kehidupan baru, dan sungguh ketika dia lepas, boleh pulang, istri menyambut, anak menyambut dengan penuh cinta kasih. Pada awalnya anaknya masih trauma, tapi berjalannya waktu anak itu kemudian akrab dengan ayahnya karena ayahnya berubah sekali. Dia bertanggung jawab, dia bekerja lagi, mencukupkan kebutuhan keluarga.
Dan itulah yang dikatakan sebagai orang yang beriman hidup dalam kasih karunia. Istrinya sangat kuat dalam iman. Dikatakan oleh saudara-saudaranya, ceraikan saja suamimu mumpung dalam penjara. Istri itu mengatakan tidak. Saya melihat kesadaran suami saya. Saya tidak boleh meninggalkan dia sendiri. Dia pernah menganiaya saya. Sekarang dia teraniaya oleh tubuhnya sendiri. Dan dia mengatakan, saya membiarkan ini supaya saya sehat dan saya bisa membahagiakan kamu. Itu yang dia pegang. Ya. Jadi cinta kasih karunia yang Tuhan berikan kepada sang istri juga menguatkan suami untuk terus mengalami pertobatan dan pembaharuan. Sungguh indah, walaupun sangat berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita sedang terjerat oleh kemabukan, bukan cuma sekedar obat narkotika dan minuman keras, tetapi juga cinta yang tidak pada wajarnya, sudah punya keluarga, mabuk cinta, jatuh cinta lagi. Nah, lepaskanlah jerat itu. Kalau kita mabuk oleh pekerjaan, oleh uang, mata kita taunya uang terus. Nggak pernah bisa memberikan belas kasihan pada sesama, mintalah pertobatan. Hati kita sakit, pikiran kita pada awalnya sakit. Tetapi ketika kita dihidupi oleh karya kebangkitan Kristus berdasarkan cinta kasih, oleh iman, kita dihidupkan untuk mendapat kemuliaan sorga. Maka kita akan memandang dengan kemuliaan sorga. Kita kerja bukan karena gila uang, bukan karena mabuk uang. Kita mengasihi keluarga dan tidak mungkin jatuh cinta lagi pada laki-laki atau perempuan lain. Ya, tapi mengasihi keluarga dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa merasakan kehidupan yang luar biasa indahnya. Bahwa di dalam kekurangan ada kasih Tuhan yang menumbuhkan, kita akan hidup dalam keindahan. Walaupun ada kelebihan, tapi jika tidak ada kasih Tuhan, yang ada adalah kekosongan. Yang ada adalah keributan, kemarahan, kecurigaan satu dengan yang lain. Apa artinya hidup seperti itu? Tidak nikmat. Lebih indah, lebih nikmat ketika Tuhan berkuasa, Dia memberikan kemuliaan sorga kepada kita dan seluruh keluarga, dan kita hidup di dalamnya karena kasih karunia. Sungguh indah. Alamilah bersama dengan kasih Tuhan yang bangkit, kasih karunia, kemuliaan sorga menjadi bagian dari kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau memberikan pada kami kehidupan, kasih karunia, kemuliaan sorga. Biar kemuliaan sorga terus-menerus ada pada kami, hingga kami dijauhkan dari jerat kemabukan dunia, apapun bentuknya, yang membawa kami dalam dosa, Tuhan jauhkanlah. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.